Di video kali ini kita akan menyelami kasus yang penuh luka dan misteri. Kisah tragis Safilia Ahmed, gadis pintar yang menghilang secara misterius. Seorang gadis muda yang semangatnya begitu besar, penuh cita-cita dan harapan akan masa depannya. Tapi justru hidupnya berakhir dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Ia dihabisi oleh orang yang seharusnya melindunginya. Safilia Ahmed adalah seorang gadis berusia 17 tahun dari Warrington, Cheshire, Inggris. Safilia adalah anak keturunan Inggris Pakistan yang cerdas, ambisius, dan penuh mimpi. Sejak kecil ia dikenal rajin belajar, punya cita-cita tinggi ingin menjadi pengacara. Katanya ia ingin menegakkan keadilan. Tentunya ia bertekad untuk menempuh pendidikan tinggi. Dan ketika ia berada di jenjang A level atau setara SMA, ia bekerja paruh waktu di sebuah call center dan mulai menikmati kemandirian kecil yang ia bangun sendiri. Safilia menyukai gaya hidup modern ala barat, cara berpakaian, bersosialisasi, dan berpikiran terbuka. Namun sayangnya semua itu bertolak belakang dengan harapan keluarganya yang memegang teguh nilai-nilai tradisional Pakistan. Bagi kedua orang tuanya, anak perempuan harus tunduk, patuh, dan menjaga kehormatan keluarga. Dan di rumah itu, setiap langkah Safilia selalu diawasi. Siapa yang ia temui, bagaimana ia berpakaian, hingga bagaimana ia berbicara di depan umum. Di luar rumah, Safilia tampak bahagia. Tapi di balik senyumnya, ia hidup dalam tekanan yang tak terlihat. Seiring bertambahnya usia, perbedaan pandangan antara Safilia dan orang tuanya makin besar. Ia ingin melanjutkan studi, berkarir, dan menjalani hidup sesuai pilihannya sendiri. Sementara keluarganya mulai merencanakan pernikahan untuknya dengan pria pilihan keluarga di Pakistan. Ya, Safilia dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Pertengkaran pun sering terjadi. Safilia pernah kabur dari rumah, pernah juga melukai diri karena stres, dan bahkan sempat menulis puisi-puisi sedih melankolis yang mencerminkan betapa tertekannya ia hidup dalam dua dunia. Dunia modern yang ingin ia peluk, dan dunia tradisional yang menahannya untuk bebas. Malam itu, tanggal 11 September 2003, udara di Warrington dingin dan sunyi. Di dalam rumah keluarga Ahmed, suasana tampak normal dari luar. Tapi bagi salah satu penghuni rumah, malam itu adalah awal dari tragedi. Rukish, adik perempuan Safilia yang berusia 15 tahun saat itu, melihat sesuatu yang tak biasa. Ia melihat ibunya membawa kantong sampah hitam besar, 2 gulung lakban coklat lebar, dan beberapa lakban hitam. Tak lama kemudian dari jendela dapur, ia melihat ayahnya keluar rumah membawa sesuatu yang besar, terbungkus rapat dalam kantong sampah dan dililit lakban. Ia tak tahu pasti apa itu, tapi dalam hati kecilnya, ia takut menebak. Sekitar pukul 10 malam, ia mendengar suara mobil keluarga melaju pergi ke kegelapan malam. Ayahnya berada di belakang kemudi. Ibunya tetap tinggal di rumah, diam, dingin, dan seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Safilia menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Pihak keluarga menyebutnya kabur, tapi teman-teman sekolahnya tahu. Safilia tidak akan pergi begitu saja tanpa memberitahu siapapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pencarian terus dilakukan, tapi hasilnya nihil. Safilia seakan lenyap di telan bumi. Waktu berjalan, 7 tahun yang rahasia. Adik-adik Safilia tumbuh besar, tapi bayangan malam itu tidak pernah hilang. Terutama bagi Rukish, yang sejak kecil hidup dalam bayang-bayang kekerasan di rumah itu. Ia masih mengingat jelas bagaimana ibunya dulu sering memukuli Safilia, bagaimana mereka semua harus menuruti perintah tanpa bantahan, dan bagaimana rasa takut menjadi bagian dari keseharian mereka. Rukish yang kemudian mulai berkuliah merasakan tekanan yang sama seperti kakaknya dulu. Ia takut suatu hari akan dipaksa menikah dengan orang yang tak dikenalnya. Ia takut suatu hari akan dipaksa menikah dengan orang yang tak dikenalnya.
atau dikirim ke Pakistan melawan kehendaknya sendiri. Ketakutan itu membuatnya mulai mengkonsumsi narkoba pada tahun 2008, hanya untuk melupakan rasa sakit yang ia bawa sejak kecil. Tahun 2010, perampokan yang membuka luka lama. Rukish yang kini berusia 21 tahun, tiba-tiba terlibat dalam peristiwa yang mengejutkan. Ia menjadi orang dalam perampokan rumah keluarga sendiri. Tanggal 25 Agustus 2010, malam itu, 3 atau 4 pria bertopeng menerobos masuk ke rumah Ahmed. Mereka mencari uang dan perhiasan, serta mengikat semua orang di rumah, kecuali Rukish. Seorang tetangga yang mendengar keributan itu melapor kepada polisi, dan sempat mendengar teriakan sang ibu. "Ini gara-gara kau, dasar jalang sialan. Kau berkirim pesan semalam dan kau yang membukakan pintu untuk mereka," kata ibu Rukish. Pasangan Ahmed kemudian mengklaim bahwa para perampok membawa perhiasan senilai 10.000 euro dan uang tunai 30.000 euro. Tapi pihak kepolisian merasa jumlah itu tidak masuk akal. Dan ketika polisi menyelidiki lebih dalam, Rukish akhirnya ditangkap. Namun dari sinilah rahasia besar yang ia simpan selama 7 tahun mulai terkuak. Dalam interogasi, pengakuan yang mengguncang dengan suara bergetar dan air mata yang tak tertahan, Rukish akhirnya bercerita. Ia mengaku menyaksikan pembunuhan kakaknya sendiri pada malam 11 September 2003. Ia menyaksikan bagaimana orang tuanya, Iftihar dan Farzana Ahmed, menghabisi nyawa Safilia di depan anak-anak mereka sendiri. Ia berkata malam itu ibunya sempat berbisik kepada ayahnya, "Kita selesaikan di sini saja." Dan setelah itu Safilia dicekik dengan kantong plastik yang dimasukkan ke mulutnya hingga tak bernyawa. Jasadnya kemudian dibungkus dalam kantong sampah dan dilakban, lalu dibawa pergi oleh sang ayah. Kemana? Tak seorang pun tahu pasti hingga akhirnya ditemukan bertahun-tahun kemudian. Setelah pengakuan itu, Rukish dinyatakan bersalah atas perannya dalam perampokan, namun juga dianggap sebagai korban trauma berat. Ia mengganti namanya menjadi Alesha karena muak dan ingin memutus hubungan dengan masa lalunya. Di pengadilan, Alesha bersaksi di balik layar. Karena rasa takut pada orang tuanya belum juga hilang, dengan suara lirih ia berkata, "Kondisi pikiran saya waktu itu benar-benar tidak baik. Saya hidup di antara dua budaya dan berusaha menyenangkan semua orang. Saya kehilangan diri saya sendiri, dan apa yang terjadi pada saudara perempuan saya telah menghantui saya selama bertahun-tahun." Kasus yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai hilangnya seorang remaja akhirnya menemukan titik terang. Safilia Ahmed tidak pernah kabur. Ia dibunuh oleh kedua orang tuanya sendiri dalam apa yang disebut sebagai pembunuhan demi kehormatan. Sebuah alasan yang kejam dan salah kaprah. Ia dibunuh karena ingin menjadi dirinya sendiri, dan dunia baru tahu kebenarannya setelah 7 tahun rahasia itu disimpan dalam diam. Safilia mungkin sudah tiada, tapi kisahnya mengingatkan kita bahwa tidak ada kehormatan yang pantas ditegakkan dengan darah seorang anak. Keluarga yang seharusnya di tempat pulang, bukan tempat terakhir yang merenggut nyawa.